Saya itu namanya Bu Iis Sumiarsi, saya asli Pilang Bu. Kemudian tinggalnya di Sukogati sejak tahun 95 sampai sekarang. Kemudian saya awalnya itu ibu rumah tangga. Saya punya anak satu, kemudian cucu satu. Saya jenjang pendidikannya dari SD sama Pianggalang, kemudian Alia Lamongan. Nah, kemudian saya bisa mengajar sejak tahun 2000. Saya itu sudah mulai mengajar di kecamatan-kecamatan. Itu awalnya saya itu ngajarnya kerajinan, jadi bikin tas manik-manik itu dulu saya Bu. Tahun 2000-an itu kan booming ya, tas dari manik-manik itu. Kemudian sampai produk saya itu sampai nggarap yang tas manik-manik itu dikirim ke Mesir. Nah itu, jadi yang akrilik yang mahal-mahal itu loh Bu, satu monte satu aja itu bisa harganya puluhan ribu itu. Itu saya waktu itu saya tuh berangkatnya jadi pengusaha itu dari manik-manik. Jadi saya itu ngajar bikin tas, souvenir, kemudian aksesoris itu tahun 2000-an. Kemudian saya berjalan sampai 2004 tuh. Kok gawe kerajinan iki kok hasil sakuwitik yo. Tas siji itu pada bagus Bu. Tas siji itu mek ana bagi 10.000. Aku ngarape ku suwet dino. 10.000 kapan sugih itu gitu. Tapi itu tuh. Iya Bu, saya tuh kan memang basicnya dari petani. Orang tua petani, tidak ada basic pengusaha sama sekali. Tapi kalau saya lihat tetangga saya Bu yang punya seleb itu, ya udah loh, itu melek bisa, hati itu semua. Iya, itu kerja kantor beliau, bilang gitu untuk jeraki gitu. Kemudian, tapi waktu SD saya itu sudah punya cita-cita jadi guru. Nek ro guru anggun gitu, pengen jadi guru. Ternyata jadi guru cita-cita ikat SD kesampaian waktu wis dewasa. Saya muridnya cuman ibu-ibu, saya muridnya ibu-ibu. Jadi untuk ngajar itu insya Allah saya sudah ribuan, sudah ratusan ribu murid-murid saya itu. Jadi dari dinas-dinas terkait itu biasanya mengajak kita gitu Bu. Terus pokoknya desa yang paling pelosok di semua ada di kantor-kantor di kabupaten juga sudah pernah belajar bersama saya. Kemudian setelah manik-manik saya pindah ke makanan. Katanya apa kerajinan itu kan hasilnya sedikit. Saya itu pengen soge Bu, belenger marat itu. Ya betul. Marat kan gak enak ya Bu ya. Iya, bener nggak? Iya bener nggak? Ya berarti kamu merasakan seperti yang merasakan ternyata. Dirimu merasakan seperti yang merasakan. Oke, marat itu gak enak itu utang gak dipercaya uang. Ya bener. Utang itu gak dipercaya uang. Kemudian kepengen apa-apa itu gak ketemu utang. Kepengen bantu uang gak iso. Digawe awake dhewe kuwi lho. Terus nek wong tuwa loro, anak njaluk apa-apa gak iso nuruti, gak enak wong larat iku temen, gak enak iku gak iso ngamal juga. Ngoten lho. Mari ngono terus Bu awalnya iku yo gak langsung jadi pengusaha, kok saiki proses. Jadi saya itu iseng-iseng iku bantu mertua nggawe kerupuk. Kerupuk itu bisa dari kerupuk itu Bu, dari awalnya cuma 3 kilo saya itu bikin wis melo-melo terus tak guna sekolah MTK, tak pasar nol Medina. Nah ini nanti ibu diajari pemasaran oleh beliau ini Pak Haji Brili ini. Ini sudah melaksanakan pemasaran yang online. Zaman saiki gak usah keliling, dia sudah melaksanakan. Nanti bisa diajari. Pak Bu usah paket kalau pemasaran barang, diulang praktek, dikai semangat supaya ibu-ibu gak milih ya terus. Seneng apa mboten? Cuma waktunya kan terbatas ya, jadi saya singkat aja. Kemudian itu mulailah dari situ saya tekun melakukan sehingga bisa produk saya sampai ke luar negeri. Uangnya barang sampai ke luar negeri berkali-kali. Nah itu dari kerupuk air padahal. Kemudian saya itu orangnya suka belajar.
Jadi gak rumangsa ngeminter, gak rumangsa pinter, jadi merasa kurang aja ilmunya. Ternyata ilmu itu bisa dimanfaatkan, ya, bisa bermanfaat. Saya itu suka belajar, jadi ada pelatihan apapun saya ikuti. Tapi ya gitu Bu, jenengan saya dengar dari sini itu sudah sering kali pelatihan. Tapi nek gak praktek gitu. Nek gak praktek, kudu praktek Bu. Kudu praktek. Dan menjadi seorang pengusaha itu tidak instan, harus dilakukan. Jiwanya harus terbentuk. Membentuk jiwa pengusaha itu ya kudu tahan banting, tahan dilokno uang, tahan dicemooh, difitnah. Iku wis merupakan sekolah. Saya anggap sebagai sekolah. Ibu kan tidak merasakan ketok-ketok saiki enak cabut isi kos-kosane akeh, wis usaha jalan, wis iso mulang mrono mrene. Gak ngrasakno. Ro saiki Bu, ro rasane diidoni wong Bu. Liwat ngarepku itu ada Bu, dirasakno wae. Ngene iku sekolahe. Itu sekolahe. Wis didemo wong sak desa. Pernah Bu. Loro, pokoke sekolah iku padha karo sekolah iku ospek. Cek lulus iku di ospek dhisik. Di ospek iku dikerjain seniore. Lah iku termasuk salah satu dikerjain. Iku gak semua orang, tidak semua orang lulus. Itu ngalami. Jenengan tonggo iku enak-enak apa? Enak-enak nongkrong ngarepe omahe wis rasa-rasan wis nepono kene sampai sedina iku sak lungguhan tok iku 2 jam atau 3 jam iku oleh wong piro wae sing iki mari ganti iki mari. Lho, kok sawangane guyu kaya aneh pengalaman iki. Lho, ada sadar itu. Sadar. Longgo 2 jam iku gak krasa. Moro-moro oleh wong sak mene kae iku lho. Masya Allah, sampai istighfar pokoknya. Mari sholat ngiling-ngiling istighfar. Ya Allah. Nah, niku. Kula niku tanggo-tanggo niku kebetulan saya itu enggak terlalu senang itu Bu. Itu. Takut itu tadi karena sejak kecil memang sudah diajari nek ghibah iku koyo ngene dosane itu sudah ditanamkan, sudah tertanam. Gak seneng ngono. Saya itu kerja, ngetokno kerupuk, ngiris kerupuk iku. Tanggoku iku wis ngretek arep ngene iku sawangane koyo gawe terus sawangane koyo ngelokno ngono. Tapi gak apa-apa. Sing penting pandangan ke depan kan. Nah, pandangan ke depan kan aku kepengin meneh iso. Ngoten niku. Akhirnya alhamdulillah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala meskipun tantangan ora karo-karuan. Nek digunakan sampai beberapa jam pelajaran bisa. Nah, itu ibu-ibu nanti di sini yang pentingnya itu nomor 1 sebagaimana Mbak Santi waktu telepon saya itu, Bu Santi minta kadang-kadang orang desa saya itu Bu bisa produksi nggak bisa pemasaran. Nggih, ngoten ta? Nggih. Nah, tepat ini nanti dihadirkan Mbak Haji Brili ini bisa nanti disampaikan. Kemudian prakteknya nanti saya kasih 3 resep sekaligus. Bonus resep mergo saking komplek aku ya wong kerja iki wis temenan. Jadi 1 keripik pisang yang jenengan sudah bisa, tapi kan tidak semua bisa. Masih ada yang belum bisa. Bu aku nek gawe keripik pisang iku lho kok mlempem ae. Ada yang gitu ya. Ada lagi aku nek gawe keripik pisang lho Bu ajurmu. Nah, ini saya bawakan pelaku usaha Mbak Nita yang nama Mbak Nita. Berdiri Mbak Nita. Nah, ini Mbak Nita. Mbak Nita ini dua-duanya Mbak Nita sama Mbak Lis ini murid saya di BLK Bu, Balai Latihan Kerja di Senagar, Dinas Tenaga Kerja. Tapi dua-duanya sudah sukses itu saya senang saya sekali. Mbak Nita ini sudah melakukan produksi keripik pisang itu tiap hari bikin, kemudian pasarnya juga sudah luas, sudah di Lamongan sudah diterima pasar. Mereknya apa Mbak Nita? RAN putra putrinya. Oh ada masuk Prasojo Cafe. Nah Bu Prasojo Cafe itu oleh Surabaya. Bu dimasuk itu ke Surabaya. Siap-siap Mbak Nita ada pesaing. Enggak apa-apa. Nah bener rezeki Allah yang bagi.
Kemudian yang kedua Mbak Lis. Nah, ada yang sudah kenal tadi katanya Tonggo. Yang biasanya terima pesanan ke Mbak Lis ya Bu ya. Lho, nggih. Nah, lho iki gak jarang-jarang Bu tega aku sing ngejak gak gelem Bu sampeyan ngulangi iku penggaweane nang diulangno ini. Nah, ini nanti Mbak Lis ini membawakan bolu pisang nomor 2 banana roll cake. Nah, iki sampai nek lamaran gak usah gadon lamongan, mending gawe dhewe, nggih. Lamaran gawe dhewe iku diperhatekno. Jadi saya ini nanti sing praktek saya jenengan nyentuh sebelah sini ya. Pokok iku iso kabeh. Iso terus praktek meneh. Nek oleh yasinan barang iku wis aja nek tukokno barang-barang sing ngene iku gawekno dhewe wae. Nggih. Nggih, semangat nggih. Semangat sampeyan aja tuku ae senengane ae nak tuku. Lho, jenengan semerap lapis Surabaya, jenengan semerap brownies Ananda. Semerap. Kok sak produk tok ta? Sak produk tok tapi nek iso sampai membawa dirinya itu meluas kemana-mana. Karena apa? Ya dilakukan terus punya spesifikasi loh. Sopo sih sing gak iso gawe lapis Surabaya? Angger wong lho iso. Tapi kenapa kok menjadi kebanggaan? Nah, nanti bisa diterangkan oleh Mas Brili ini. Nah, dari saya pembukaan itu dulu. Nanti Bu bisa jenengan WA kula saya siap membimbing jenengan. Bu pengen dadi UKM. Nah, ini sak ceritane jenengan. Di Sukodadi ini ada komunitas. Jadi pengusaha-pengusaha ini dirangkum menggone IWAPI ranting Sukodadi. Kayak ini seragamnya seperti ini. Ini Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia ranting Sukodadi. Nanti yang mau bergabung silakan nanti hubungi saya. Kebetulan saya ketuanya. Itu engko nek pokoke sing duwe usaha seleb, usaha dagangan noko napa mawon bisa gabung di kita. Yang ketuanya itu Bupati Anis Nur, ketuanya yang di Lamongan, ketua sekabupaten Lamongan, cuman ranting Sukodadi, kebetulan saya. Nanti bisa minta nomor saya di Bu Santi, Mbak Yesi juga ada. Nah, silakan gabung. Kemudian ibu-ibu, saya harapkan dari desa ini Bu Kades nanti tumbuh UKM dari desa Teloborejo. Yang UKM itu produknya bisa dipasarkan, dipasarkan itu harus ada apa persyaratan produksi iso beredar di pasaran, harus ada PIRT. Ono izine. Sampeyan diejarno gak ono izine iso dicekel. Nah, izin itu gampang. Carane gampang, iso gratis lewat IWAPI Sukodadi. Cek oleh izin teko Dinas Kesehatan, izin edar teko Dinas Kesehatan. Saged lewat IWAPI Sukodadi nanti saya salurkan. Saya fasilitasi bisa mendapatkan izin gratis. Kemudian Bu, biasanya kalau sudah menjadi UKM itu sudah menjadi UKM namanya. Menjalankan produknya dipasarkan sudah ada izinnya. Kemudian izin lainnya harus punya NIB, nomor induk berusaha. Jadi jenengan iku padha karo KTP. KTP ini jenengan kan sebagai warga negara Indonesia. Nek NIB ku sebagai pengusaha wis tercantum tenggone Dinas Kementerian Koperasi dan UKM. Carane piye? Gampang. Kemarin anggota saya itu saya gratiskan semuanya. Alhamdulillah waktu itu ada program dari Dinas Koperasi, jadi saya melakukan semuanya itu saya gratiskan untuk anggota-anggota. Untuk seterusnya apa aja sih yang dibutuhkan supaya dari UKM? Banyak sebenarnya yang dilakukan, sementara 2 itu dulu karena waktunya terbatas, enggak praktek. Kemudian ya Bu ya, kan harus ada namanya Bu, namanya kudu ono. Soal engko nek izin nanggone dinas kanggo izin PIRT, nek produke gak ono jenenge iku terus dijenengi apa? Kayak produk kudu ana jenenge misale anake ta jenenge harapane ya semono mah kudu ana jenenge. Nah, engko jenenge nggone label kono engko utawa nggone usaha jenenge apa kudu ana. Engko nek gak ana jenenge ya kudu ana jenenge kok kudu ana. Lah nggih kudu ana jenenge. Nah,
ana jenenge kok kebutuhane digawe ngurus ngono Pak. Terus nanti ada fasilitasi apa-apa gratis dari dinas. Kalau ini usaha yang masih berjalan ini usaha mikro itu dari dinas koperasi. Engko nek srodok meningkat gede teko dinas perindustrian yo oleh bantuan alat, yo oleh saya kemarin itu mengajar di beberapa desa ada 35 desa saya mengajar dapat bantuan alat semua. Ini belum pernah. Belum. Insyaallah nanti bisa diusulkan ya di dinas koperasi itu. Kalau kemarin kan terkendala COVID, yang sebelumnya itu mendapatkan bantuan banyak dari desa-desa itu banyak mendapatkan bantuan peralatan sama pelatihan terus gitu. Sing penting jenengan oleh ilmu, oleh peralatan sekarang budal karek mereka. Antenawan Bu, sementara yang saya sampaikan nanti belajar bareng-bareng di sana. Sekarang biar disampaikan bagaimana pemasaran itu oleh ini Pak Haji Bridi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berkumpul hari ini untuk belajar memproduksi pisang dari berbagai macam bentuk ya, nanti ada 3 resep. Nah hari ini kalau sama saya belajarnya tentang pemasaran ya. Tadi sudah dikasih penjelasan sedikit apa itu pemasaran. Nah saya sampaikan inti dari pemasaran itu adalah bagaimana produknya ibu-ibu bisa dikenal dulu. Nah, dikenal itu gimana? Ya pertama pasti dari nama. Jangan sampai kita jualan kerupuk terus kita kasih nama kerupuk udel. Lah, sementara di desa lain ya namanya kerupuk udel juga. Nah, orang bagaimana mengenal produk jenengan kalau sama-sama namanya produk udel? Bumbu diganti produk kerupuk udel bodong. Nah, itu juga merupakan cara pemasaran supaya bisa mudah dikenal. Gitu. Jadi intinya pemasaran adalah mudah dikenal. Yang kedua, inti dari pemasaran adalah apa? Bisa terjual. Jangan sampai kita produksi capek-capek sudah seharian penuh produksi keripik pisang, produksi bolu pisang, ternyata tidak terjual atau terjual dengan harga yang murah. Seperti roti-roti di toko diproduksi hari ini tidak laku, besoknya dijual separuh harganya. Eman kan? Nah itu eman, karena kita produksi katakanlah biayanya nanti kalau keripik pisang biayanya berapa Bu? Bu aja. Kalau keripik pisang itu katakanlah 30.000. Dijualnya biasanya kalau dari ilmu ekonomi itu biasanya 3 kali lipat. 3 kali lipat dari modal. 30.000 berarti harusnya terjualnya dapat 90.000 harusnya, tapi bukan berarti betul-betul dapat 90.000 karena kita nanti apa ngasih diskon ya kan? Atau kita pakai sistem reseller. Semerah reseller. Nah, reseller ibu yang masih muda. Ya, Suminan ini semerah reseller Bu. Semerah reseller Bu. Reseller itu gampangannya sales gitu, cuman tidak terikat. Nah, itu kita kasih diskon, kita kasih untung kepada reseller. Mudahnya kalau kita titip produk keripik pisang ke Lijo, nah Lijo mau tidak mau kita kasih diskon. Nah jadi makanya kalau semua penjualan itu kebetulan saya itu Bu, nama saya Billy, tapi sebetulnya sudah sudah punya anak, cuma awet muda, badannya kecil sekali. Nah saya itu penyusun naskah Al-Quran Bu, penyusun naskah Al-Quran. Nah itu sama penjualannya yang namanya
Al-Quran pakai kertas, pakai modal, ya tentunya harus dihitung supaya bisa produksi Al-Quran lagi dan bisa seluruh Indonesia, kan begitu. Nah, kalau kita menjual hanya modalnya saja, ya tidak bisa produksi lanjut. Tapi saya belajar dari Bu Hajais ini, ketika memproduksi kerupuk atau memproduksi produk-produk lainnya, sekalipun sudah dihitung 3 kali lipat, tapi seringkali apa? Dijadikan untuk sodako. Jadi produknya itu tidak melulu dijual. Karena pasti ada momen-momen sepi ya, kayak kemarin pandemi, orang kalau jenengan seperti mungkin di televisi atau di YouTube, pakar marketing, pakar pemasaran kayak apa, sepinter apapun, tidak akan bisa melawan pandemi. Pinter-pinter ya. Berapa banyak mungkin semerang berita orang-orang kaya yang justru bangkrut dari pandemi, walaupun dia sarjana ekonomi, walaupun apa, tapi oleh karena kondisi itu ya sudah mau tidak mau ya tetap kita berproduksi dan memasarkan. Seperti kalau cerita-cerita Bu Hajais ini juga ketika kemarin pandemi, wah karuan gitu ya, karuan, tapi ya tetap berusaha. Toh semua yang kita lakukan tentunya akan ada hasilnya. Ibaratnya cari arek enom itu perjuangan tidak mengkhianati hasil. Kebalik itu, hasil tidak mengkhianati perjuangan. Nah, makanya cari kiai-kiai itu inna fit tijarati barokah. Di dalam perdagangan itu ada barokah. Sehingga ya walaupun setelah dihitung 3 kali lipat dari modal, katakanlah kerupuk yang harus keripik yang kita harusnya jual 90.000, katakanlah 1 kilo 90.000. Nah itu nanti kita dapat untungnya cuma 30.000, ya sudah kita terima. Ya, gitu. Nah tadi apa? Pemasaran itu dikenal. Yang kedua terjual. Arti penting dari dikenalnya produk kita, Ibu, itu tidak hanya dikenal tapi menjadi branding. Komanya branding. Dulu apa branding dulu? Viral. Nah, branding itu adalah sifat yang dikenal dari merek kita. Jadi branding itu beda dengan merek. Nah, kalau merek kan nama, mungkin itu tadi kerupuk udel bodong. Nah, tapi yang namanya branding itu apa? Oh, kerupuk udel bodong itu renyah, murah, enak, dan aman bahan-bahannya. Itu namanya branding. Jadi sifatnya itu penting untuk dimunculkan, sehingga orang-orang mengenal produk jenengan itu dengan sifat itu, dengan branding itu. Orang-orang kemudian masyarakat luas wis tuwa kerupuk udele bodong iki wae, soalnya sehat, aman, enak, murah. Nah, itu kadang-kadang kemudian dijadikan moto atau slogannya. Tapi ya itu oke lah membantu pemasaran, tapi belum tentu nanti malah dilokno apane murah, apane renyah, malot gini tahu calon kucing yang melayu itu. Nah, artinya branding itu kadang-kadang biarkan masyarakat aja yang menilai. Yang penting kita menjaga kualitas. Orang bisa teriak-teriak, wah kalau ibu mama cantik, gak usah cerita orang-orang bisa menilai sendiri, gitu. Sama kayak begitu. Produk jenengan gak usah diceritakan, wah enak, ini. Biarkan orang-orang aja yang menilai. Itu namanya branding.
dikenal, terjual. Nah, cara terjual tadi sama Bu Hajais sudah dijelaskan. Paling mudahnya adalah penjualan secara konvensional. Dititipkan di pasar tadi Bu istri tadi gitu ya. Dititipkan di pasar, di TK, ya kan? Di toko, nanti di apa? Prasojo Cafe itu minimal itu, atau warung-warung kopi. Nah, keripik pisang ya. Warung kopi bener dulu ini ya, dulu pakop dititipkan ke dulu bisa. Nah, sistem mungkin konsinyasi atau beli putus. Konsinyasi itu titip, artinya kita modal 30.000, kita bikin keripik pisang, kita titipkan. Berarti kita sudah kehilangan uang 30.000 karena dititipkan. Ya dulu. Jangan payung loh Bu ya, keripik 30.000 jadi 90.000 gitu. Itu sistem konsinyasi. Kalau sistem beli putus kan enak, dulu langsung bayar ke kita, mas tak tunggu 90.000. Nah gitu, itu beli putus. Nah dititipkan itu penjualan konvensional. Kalau penjualan yang kedua, nah ini kebetulan saya masih muda, jadi penjualannya adalah secara online. Nah, orang sering keliru penjualan online itu penjualan yang lewat WA. Nah, itu salah. Meskipun WA itu juga online, tapi penjualan online tidak hanya WA. Soalnya sedanten nih jualan ten WA tok, gawe grup penjualan produk desa Telogorejo. Dodolan kabeh ra sing tuku. Jadi nanti betina dodolan, aku dodol iki dodol iki ra ono sing tuku. Nah, jadi muserai. Makanya penjualan itu tidak hanya lewat WA. Nah, jenengan sing sampun gak ada HP, lho HP ini saya niku HP terbaru niku Oppo. Lho. Nah niku Samsung. Nah, HP-nya sudah canggih-canggih, orangnya juga harus canggih. Nah, canggihnya apa? Penjualannya tidak hanya melalui WA, jangan juga hanya melalui status WA. Status hari ini saya jualan tempe menjes. Nek ngono bendino ngono wae, ya orang-orang akan bosan. Juga apa? Sedino update status dodolan sampai 16 dodolan. Jadi sampai titik. Enten dia ngatain gitu, dodolan rasukan biasa ya. Warna apa nih coba diupload kabeh sedino. Sing delok ya pegel. Situ ini. Nah itu kalau di ilmu marketing gitu itu tidak boleh. Gitu itu tidak boleh sebenarnya kalau dalam ilmu marketing. Yang betul upload 1 atau 2 atau 3. Selebihnya update tentang pribadi atau tentang ya guyon-guyon gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena supaya apa? Kalau di ilmu pemasaran itu ada namanya social marketing. Jadi penjualan yang berdasarkan hubungan sosial. Karena kalau kita hubungan hanya sekedar gelem tuku kita gak bayaran sak mini wis duit tak terima. Kalau penjualan hanya seperti itu hanya akan terjual satu kali. Beda dengan kalau kita menjual ke tetangga gitu, regane 100.000 wis, tak kei bonus iki. Terus nanti setelah dia merasakan di WA ingatan, boleh foto nih, video ini agak cerita nang kanca-kancamu. Nah, nanti dari situ akan apa? Akan terjalin hubungan sosial sehingga apa? Penjualannya akan repeat order. Kenapa Bu? Dulu repeat order dulu. Repeat order penjualan yang berlanjut, yang berulang kali. Nah, itu. Makanya kayak bapak-bapak kadang ini perlu belajar ibu-ibu. Bapak-bapak nek kapan ngopi nang warkop ngoten niku, kok warkop iku wae. Perlu curiga. Misalnya warkop dulu, perlu curiga ono iki warunge iki. Warkop iki. Ternyata kopinya enak. Misale kopinya aku begini. Nah, itu adalah cara marketing fasilitas kopi yang enak. Sama seperti itu.
Jadi jenengan menjual keripik pisang nanti atau bolu pisang itu akan dikenal dengan brandingnya, tidak hanya namanya, brandingnya, bolu yang empuk, lezat tanpa pengawet misalnya. Nah itu setelah produksi tentunya dijual melalui WA tadi misalnya, melalui WA, melalui grup-grup WA, melalui status. Nah, lebih dari WA itu apa? Ada banyak Bu, ada banyak apa? Misalnya apa? Facebook, Instagram, Shopee. Oke. Pengelompokannya begini Bu, ben gampang. Ada penjualan itu melalui sosial media satu, yang kedua melalui media chatting, yang ketiga melalui website, yang keempat melalui online shop. Ini beda-beda Bu, jadi jangan dicampur. Tapi ini ilmu marketing guys. Intinya harus dilakok kabeh, intinya ngono. Cuma dikelompokkan. Fungsinya apa? Barangkali nanti usaha itu semakin besar, punya karyawan banyak. Seperti Bu Aja di sini punya karyawan berapa Bu? 36. Nah, 36. Nah itu ada marketingnya sendiri. Marketingnya itu apa? Bertugas di empat medan ini tadi. Di online shop misalnya. Online shop itu apa? Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, Kaskus.